Halo, selamat datang di channel YouTube Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas tentang bracket monitor. Sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan perakitan bracket monitor yang saya beli ini ya, Oximus Hydra ZD1104. Tapi video tersebut lebih fokus ke sesi perakitan dari bracket monitor ini, sehingga ada beberapa hal penting yang terlewatkan untuk dibahas. Padahal hal-hal tersebut merupakan informasi penting dan mungkin diperlukan bagi orang yang hendak membeli bracket monitor untuk meja kerja. Nah, seperti yang tertulis di judul video, yang akan saya bahas kali ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membeli sebuah bracket monitor. Apa saja hal-hal tersebut? Oke, langsung ke pembahasannya saja ya. Saat kita ingin membeli sebuah bracket monitor, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya kita tidak salah membeli bracket monitor yang ujung-ujungnya malah tidak bisa kita pakai. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah ukuran bentang layar dan berat monitor yang akan dipasang ke bracket. Jadi sebelum kita mulai mencari bracket monitor yang hendak dibeli, kita harus mengetahui terlebih dahulu ukuran monitor dan berat monitor yang kita miliki. Beratnya berat tanpa stand ya, karena nanti stand bawaan monitornya tidak akan kita gunakan, karena kita akan menggunakan bracket monitor. Dengan mengetahui ukuran monitor dan berat monitor, kita sudah menyempitkan pencarian ke bracket monitor yang kompatibel untuk monitor yang kita punyai. Misalnya, saya memilih bracket Oximus Hydra ZD1104 ini karena monitor yang saya miliki ini, monitor LG 24MK430 ini, memiliki bentang layar, ukuran bentang layar itu 24 inci dan beratnya tidak melebihi 9 kg. Jadi monitor LG ini telah jelas kompatibel dengan bracket Oximus Hydra ZD1104 yang saya beli ini, yang spesifikasinya itu bracket monitor untuk layar dengan ukuran bentang layar 13-27 inci dan berat maksimal 9 kg. Apakah harus saklek seperti itu? Lalu bagaimana kalau berat monitor lebih dari 9 kg? Kalau monitor yang kita punya beratnya lebih dari 9 kg, jangan beli bracket monitor yang tipe ini, Oximus Hydra ZD1104. Cari bracket monitor lain yang mampu menyangga monitor lebih dari atau sama dengan berat monitor. Bisa dari merek yang sama, Oximus Hydra, tapi dengan tipe yang berbeda. Setelah saya cek di official website Oximus Hydra, itu ada tipe bracket monitor Oximus Hydra yang mampu menyangga monitor yang beratnya maksimal 10 kg. Nah itu kalau berat itu saklek. Lalu kalau beratnya kurang dari 9 kg, tapi ukuran monitornya itu lebih dari 27 inci, itu bagaimana? Nah jika demikian, bracket ini masih mampu menyangganya. Namun tentunya ada batasan yang timbul. Misalnya monitor yang dibeli itu beratnya kurang dari 9 kg, tapi panjangnya itu lebih dari 2 kali tinggi stand. Itu nanti akan ada batasan. Kita tidak bisa memutar monitornya untuk menjadi portrait karena akan mentok ke meja. Itu batasan yang bisa terjadi. Jadi kalau saran saya sih, kita mencari bracket monitor yang spesifikasinya kompatibel dengan monitor yang kita miliki. Hal kedua yang perlu diperhatikan saat kita ingin membeli bracket monitor adalah ukuran VESA yang dimiliki oleh monitor. Kalau kita mengabaikan hal ini, kita tidak akan bisa memasang monitor ini ke bracket, meskipun secara ukuran dan berat monitor ini sesuai dengan spesifikasi bracket monitor. VESA itu apa sih? VESA yang dimaksud di sini adalah VESA monitor, yaitu bagian dari monitor yang terdiri dari 4 buah lubang
yang berfungsi menjadi dudukan mounting VESA dari bracket. Ini contoh VESA monitor yang dimiliki oleh monitor LG 24MK430. Kita harus mengecek ukuran VESA monitor terlebih dahulu sebelum membeli bracket monitor. Bagaimana cara mengeceknya? Caranya itu dengan mengukur jarak antar lubang baut yang bersebelahan. Jadi bukan diagonal ya, mengukurnya bersebelahan. Yang diukur itu jarak baut panjang dan lebarnya, lebar atau tinggi. Kalau monitor ini kebetulan bentuk VESA-nya kotak, persegi. Jadi jarak antar lubang bautnya antara panjang dan lebar itu sama. Jaraknya 75 mm atau 7,5 cm. Nah, bracket monitor yang saya beli, Oximus Hydra ZD1104 ini menggunakan mounting VESA yang kompatibel untuk dua buah VESA monitor, yaitu 75 mm dan 100 mm. Jadi bracket monitor ini kompatibel untuk monitor yang saya miliki, yang ukuran VESA-nya itu 75 x 75 mm. Oh iya, standar ukuran VESA monitor itu banyak variannya ya. Jadi kita harus benar-benar mengukur VESA yang dimiliki monitor yang akan dipasangi bracket. Ini adalah macam-macam ukuran VESA monitor yang standar pada monitor-monitor yang beredar di pasaran. Ada yang bentuknya itu persegi dan ada yang persegi panjang. Jadi kita harus mengecek panjang dan lebar atau tinggi dari VESA monitor yang kita miliki. Yang terakhir, setelah monitor sesuai dengan spesifikasi bracketnya, kita juga harus memperhatikan spesifikasi dari meja yang akan dipasangi bracket monitor. Jika kita mengecek di pasaran, kita akan menemukan bahwa ada 3 cara untuk memasangkan bracket monitor ke meja. Yang pertama itu dengan mounting base, sama seperti base yang standar dipakai oleh monitor biasanya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan mounting jepit atau klem seperti yang saya pakai ini. Kemudian yang ketiga itu grommet base. Yang grommet base itu digunakan pada meja kerja atau meja komputer yang memiliki lubang kabel. Bracket monitor akan ditanam di situ. Itu kalau yang menggunakan grommet base. Kenapa kita harus mengecek spesifikasi meja? Ini dikarenakan tidak semua meja itu siap untuk dipasangi bracket monitor dengan stand bracket yang menggunakan mounting jepit dan grommet base. Kalau menggunakan stand base, semua meja bisa. Nah, yang jepit tidak kompatibel pada meja yang tepiannya itu tidak ada space untuk memasang jepitannya. Kalau grommet base sudah jelas tidak kompatibel pada meja yang tidak memiliki lubang kabel. Jadi harus menambah lubang kabel kalau mau menggunakan grommet base pada meja yang tidak ada lubang kabelnya. Jadi cek dulu mejanya sebelum membeli bracket monitor, supaya kita bisa menentukan bracket monitor dengan base apa yang sesuai dengan meja yang akan dipasangi bracket. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih bracket monitor, supaya kita tidak salah beli yang berakibat bracket monitor tersebut tidak bisa kita pakai. Mungkin seperti itu saja ya. Ada tambahan informasi atau koreksi? Jika ada silakan coret-coret di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan atau sekedar apresiasi juga boleh, silakan coret-coret di kolom komentar juga. Saya rasa cukup ya. Semoga informasi yang dibahas di video ini bermanfaat. Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.